SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Pendaftaran di SMP Negeri 1 Rejang Lebong menggunakan sistem online. Kita akan masuk pada link pendaftaran PPDB SMP Negeri 1 Rejang Lebong, yakni ppdb.smpn1rl.sch.id. Ini adalah link untuk PPDB SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Ini http ppdb.smpn1rl.sch.id. Langsung kita masuk. Nah, ini adalah tampilan pertama pada beranda PPDB SMP Negeri 1 Rejang Lebong, yang mana di sini isinya merupakan syarat, tahapan, jalur, terus catatan-catatan penting. Oh ya, jangan lupa diklik catatan pentingnya. Klik saja open. Di sini sudah lengkap apa saja isi dari tahapan, jalur pendaftaran, terus jumlah kebutuhan siswa, terus syarat pendaftaran, 1 jalur zonasi, 2 jalur afirmasi, 3 jalur pindah tugas, terus juga jalur prestasi, terus catatan penting. Sini sudah lengkap. Mohon dibaca sebaik-baik mungkin. Terus juga di sini ada petunjuk. Petunjuk di sini merupakan cara pendaftaran di PPDB SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Silakan dibaca satu persatu dari poin 1 sampai poin 11. Dan jika masih terkendala, silakan kunjungi di YouTube SMP Negeri 1 Rejang Lebong, ataupun ini YouTube SMP Negeri 1 Rejang Lebong, ataupun Facebook SMP Negeri Rejang Lebong. Nah, ini adalah alamat Facebook SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Nah, kita langsung ke langkah selanjutnya, yaitu pendaftaran. Di sini pendaftaran menggunakan NISN. Nah, silakan kalian masukkan NISN kalian yang didapatkan dari sekolah, ya, yang berasal dari sekolah. Kita contohkan. Lalu klik daftar. Nah, jangan buru-buru untuk login karena di bawah sini ada username dan password yang diberikan. Silakan Anda simpan baik-baik username Anda serta password Anda. Dan ingat, jangan sampai Anda memberitahukan orang lain. Nih, simpan secara baik-baik. Username-nya CP. CP itu adalah calon peserta didik 0001. Terus passwordnya PPDB 123 bintang-bintang, ya. Langsung saja klik login. CP huruf besar semua. CP 0001. Passwordnya PPDB 123 bintang-bintang. Langsung klik login. Nah, ini adalah awal pendaftaran atau dashboard dari peserta atau pendaftar, calon pendaftar. Nah, di sini ada zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan. Jika kalian mau melihat sudah berapa banyak pendaftar, silakan klik di dashboard. Terus langkah selanjutnya yang terpenting adalah silakan kalian ubah password, ya. Nah, password di sini harus mengandung huruf besar minimal 1 huruf ataupun menggunakan angka. Saya contohkan di tempat saya. H besar, AIRUL 123. Hairul 123 hanya huruf besar. Nah, ada simbol juga. H at IRUL 123. H at IRUL 123. Nah, ini kalau sudah hijau semua, silakan yang klik simpan. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan password Anda sudah berhasil diubah. Maka langkah selanjutnya, silakan Anda klik data pendaftar. Nah, di data pendaftar silakan kalian isi selengkap-lengkap mungkin, ya. Nama Hairul Muslimin. Contohkan. Untuk NISN jika sudah benar tidak usah dirubah lagi. Terus langsung masuk ke nomor NIK.
1702, 1920, 10, 93, 123, 1. Jenis kelamin laki-laki ya. Terus tahun lulus. Di sini ada tahun lulus dari 2016 sampai 2020. Saya menggunakan tahun lulus saya tahun 2020. Terus asal sekolah. Nah, di sini asal sekolah seluruh Rejang Lebong sudah diinput, sudah masuk semua, tinggal Anda pilih. SD asal dari mana Anda? Se-Rejang Lebong. Jika kalian sekolah asalnya, misalnya kalian menggunakan jalur prestasi, mendaftar dari sekolah Kepahyang, misal contoh sekolah lain, klik saja sekolah lainnya, lalu pilih nama sekolahnya, misalnya sekolahnya namanya SDN 02 Kepahyang ya. Misal ini contoh kalau jika menggunakan sistem prestasi berasal dari sekolah luar Kabupaten Rejang Lebong ataupun perpindahan yang menggunakan jalur perpindahan bisa menggunakan sekolah lain. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan sekolah 114 Rejang Lebong. Kita langsung aja pilih 114 Rejang Lebong karena sekolah asalnya Rejang Lebong ya. Terus jangan lupa isi tempat lahir Curup. Nah, lalu tanggal lahir silakan klik di sini. Nah, langsung pilih tahun ya. Di sini tahun itu banyak sekali ya. Silakan pilih sendiri. Ada saya lahir tahun 1993 bulan Oktober tanggal 20 ya. Lalu langkah selanjutnya itu silakan pilih agama Islam. Nomor HP, usahakan nomor HP yang aktif dan menyaut dengan nomor WA 085768380098. Terus pilih alamat kita. Saya tinggal di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kecamatan Curup, terus Kelurahan Dwi Tunggal, RT 01, RW-nya 01. Terus alamat Jalan Basuki Rahmat nomor 06. Oh iya, di alamat tidak ada menggunakan tanda simbol, baik itu titik, koma ataupun lainnya, langsung dengan tulisan dan angka ya, huruf dan angka. Terus jarak di sini menggunakan sistem meter. Jadi jika jarak saya kira-kira 1 kilo berarti 1000 meter ya. Itu adalah jarak. Terus data orang tua di sini silakan diisi, boleh nama ibu, boleh nama ayah ya. Di sini datanya data orang tua. Saya contohkan data orang tua saya menggunakan data ibu, namanya Murni. Pekerjaan orang tua saya misalnya wira swasta. Terus agamanya agama Islam. Terus isi juga alamat. Jalan itu. Terus nomor HP atau WA orang tua, usahakan nomor HP WA-nya yang aktif 085768380098. Nah, terus di sini ada dokumen persyaratan ya. Dokumen persyaratan di sini itu merupakan dokumen yang berbentuk JPG ataupun bentuk foto berformat JPG. Ingat, harus berformat JPG. Saya contohkan punya saya. Surat keterangan lulus. Silakan dicos, terus ambil berkas PPDB. Nah, di sini kan ada 4 jalur ya. Yang pertama itu jalur zonasi, terus jalur afirmasi, pindah tugas, serta jalur prestasi. Di sini kita akan mencontohkan terlebih dahulu untuk jalur zonasi. Nah, yang pertama tadi diminta adalah apa tadi?
scan keterangan surat lulus. Ini adalah scan keterangan surat lulus. Silakan klik open. Ingat formatnya harus JPG atau berbentuk foto. Ini JPG ya. Nah, jika dia sudah berhasil terupload, maka dia langsung muncul di preview SKHUN ataupun surat keterangan lulus ya. Terus scan akte kelahiran. Di sini akte kelahiran berformat juga semua file atau scan-nya itu berformat JPG atau foto. Nah, ini akte kelahiran, terus scan kartu keluarga. Open. Nah, terus langkah terakhir silakan pilih jalur masuk. Di sini banyak sekali jalur masuk tapi saya tadi pilih jalur zonasi. Nanti kita akan contohkan semua dari jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan. Kita pilih jalur zonasi. Langkah terakhir, silakan kalian klik simpan. Nah, jika berhasil maka akan ada tanda centang data berhasil disimpan. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke jalur afirmasi. Ya, langkahnya sama. Silakan diisi semua. Nama lengkap, NISN, terus nik, laki-laki, jenis kelamin, tahun lulus, asal SD, ya. Asal SD-nya, misalnya saya asal SD dari SD 114, ya. Itu. Terus tempat lahirnya di Curup, agamanya Islam, nomor HP, ingat nomor HP aktif, alamatnya provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW sampai dengan alamat jalannya harus diisi dengan selengkap mungkin. Lalu hitungan jarak jika dari rumah ke sekolah itu berapa kilo kira-kiranya. Terus data orang tua itu boleh ayah, boleh ibu. Terus nomor HP ayah atau ibu itu juga harus yang aktif. Terus dokumen persyaratan. Oke, kita contohkan dokumen persyaratan untuk afirmasi. Nah, kita tadi ambil yang zonasi. Sekarang afirmasi. Yang pertama tadi adalah akte ke surat keterangan lulus ya. Nah, ini surat keterangan lulus. Terus scan akte kelahiran. Akte kelahiran. Open. Terus scan kartu keluarga. Open. Nah, di sini yang terpenting, jika kalian menggunakan jalur afirmasi, silakan pilih jalur afirmasi. Nah, di afirmasi maka kalian akan dimintai syarat ya. Di sini kami meminta KIP atau PKH. Di sini saya menggunakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Nah, silakan kalian ambil KIP. Open. Nah, jika semua sudah terupload ya, sudah hijau semua, dari atas sampai bawah sudah hijau semua, itu silakan kalian langsung simpan juga ya. Nah, ini kalau dia sudah hijau semua ya. Sudah hijau semua, silakan kalian klik simpan. Itu untuk jalur afirmasi ya. Nah, data Anda berhasil disimpan. Oke, selanjutnya kita akan memasuki perpindahan tugas ya. Perpindahan tugas sama, itu isi nama lengkap, terus NISN Anda, cara daftarnya tadi sama, semuanya sama cara daftarnya ya. Terus NIK-nya, terus jenis kelamin ya, terus tahun lulus ya. Ini tahun lulusnya 2020 misalnya. Terus asal SD, SD-nya SD berapa? SD 118 Rejang Lebong misalnya. Oke, tempat lahirnya di mana? Di Curup. Oke, tanggal lahirnya jangan lupa. Agamanya agama Islam. Lalu juga nomor HP-nya, ingat nomor HP yang aktif ya. Nomor HP-nya nomor HP yang aktif. Terus pilih provinsi, provinsinya Bengkulu, kabupatennya juga pilih Rejang Lebong. Terus juga kecamatannya Curup misalnya. Kalau perpindahan tugas misalnya bisa jadi dari perpindahan tugas ini misalnya dari misalnya kita contohkan dari Sumatera Selatan, misalnya kabupatennya Organ Ilir, Organ Komering Ulu, terus kecamatannya Kecamatan Pangandoan, terus kelurahannya kita pilih ini
ya. Terus RT-nya ini, terus RW-nya ini, terus jalannya ini. Misalnya jarak, ya mungkin kalau jaraknya mungkin terlalu panjang, itu 90.000, ya taruh saja 90.000, ya. Itu adalah jaraknya dari sekolah asal ataupun dari tempat asalnya, ya. Terus nama orang tua, ya, nama orang tua, atau terus juga pekerjaannya diisi pekerjaan orang tua, terus agama dari orang tua, ya, pilih agamanya, terus alamat orang tua. Di sini usahakan alamat orang tuanya lengkap. Terus juga nomor HP orang tua. Nomor HP orang tua itu harus yang aktif, ya. Nah, langkah selanjutnya untuk jalur perpindahan itu sama, hampir sama, cuman ada syarat yang lain. Yang pertama itu scan surat keterangan lulus perpindahan tugas, surat keterangan lulus, ya. Terus scan akte kelahiran. Ingat formatnya harus berbentuk JPG atau foto, ya. Terus lalu scan kartu keluarga, scan kartu keluarga. Nah, terus langkah selanjutnya silakan pilih jalur masuk. Jalur masuk perpindahan, silakan kalian klik perpindahan. Nah, di jalur perpindahan itu dimintai surat perpindahan. Silakan cos file lalu ambil surat keterangan pindahnya. Oke, jika sudah centang semua hijau dan semua sudah terisi, ya, silakan kalian klik simpan. Nah, ini data Anda sudah berhasil disimpan, ya. Itu adalah jika kalian berhasil dari pendaftaran. Lalu untuk jalur prestasi yang terakhir sama seperti ini, namanya diisi, NISN, terus NIK, nomor induk KTP-nya, ya. Terus tahun lulus, ya. Tahun lulusnya 2020, terus SD-nya kita pilih SD 50 Rejang Lebong. Terus juga misalnya tempat lahirnya di Curup, terus tanggal lahirnya, ya, tanggal, oh ya, di depan bulan, tanggal, baru tahun. Terus agamanya agama Islam misalnya. Terus nomor HP yang aktif, wajib nomor HP yang aktif. Terus prestasi di sini misalnya kita ambil dari Bengkulu, ya. Kabupatennya kita ambil Rejang Lebong, terus kecamatan Curup Tengah. Ini untuk yang prestasi. Terus kelurahannya Kepala Siring, ya. RT 1, RW 1, ya. Terus jalannya Jalan Haji Rohim nomor 116, ya. Terus jarak saya kira-kira 2 kilo, berarti 2000 meter, ya. Itu adalah jarak. Terus nama ibu ataupun nama orang tua, baik ayah ataupun ibu, nama, terus pekerjaannya, ya, pekerjaannya, terus agama, terus alamat, serta nomor HP yang aktif. Terus untuk dokumen persyaratan scan-nya hampir sama saja, ya. Kita ambil yang prestasi. Yang pertama surat keterangan lulus, silakan diklik open surat keterangan lulus, lalu scan akte kelahiran, ya, scan akte kelahiran. Ingat formatnya harus berbentuk JPG atau foto, lalu scan kartu keluarga, ya. Nah, di akhir itu ada jalurnya, silakan kalian pilih jalur prestasi. Nah, di sini nanti akan dimintai jenis lomba atau mata lomba apa saja yang kalian pernah ikuti dan mendapatkan juara, ya. Nama jenis prestasi misalnya lomba O2SN, O2SN. Terus tingkatnya tingkat apa? Di sini ada tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau ranking terbaik, ya. Nah, di sini jika di rumah ada piagamnya tingkat kabupaten juara 1, tingkat provinsi juara 1, tingkat nasional juara 1, maka ambillah piagam tertinggi, ya. Jadi kita ambil piagam nasional juara 1. Jika di rumahnya cuma ada kabupaten dan tingkat provinsi, maka ambil tingkat provinsi. Karena piagamnya diambil piagam yang tertinggi, ya. Juaranya juara 1.
Lalu juga ambil scan piagam aslinya untuk diupload di PPDB ini. Silakan open. Nah, jika semua juga sudah terupload dan juga sudah terisi tercontek hijau semua, maka jangan lupa langkah terakhir klik simpan. Ya. Nah, ini adalah data hasil disimpan. Ya. Nah, setelah ini langkah selanjutnya silakan kalian pastikan cetak kartu PPDB ya. Jika kalian mau cetak kartu PPDB. Nah, di sini juga termasuk semua data Anda ya. Nah, di sini juga data Anda semuanya masuk di sini. Ya, silakan klik cetak yang mau cetak ataupun yang mau simpan dengan PDF, silakan disimpan atau langsung dicetak. Jika mau langsung simpan ke PDF, silakan dirubah ke save PDF. Itu ya. Nah, terus ke lulusan ya. Kelulusan, jika kalian sudah waktunya pengumuman kelulusan dan ingat juga jika kalian sudah terverifikasi, kalian tidak akan bisa mengedit lagi data pendaftar. Data identitas kalian semua tidak akan bisa diedit. Jadi pastikan semua data kalian benar dan nanti jika sudah diverifikasi maka ini akan terkunci. Kalian tidak akan bisa mengeditnya. Semua ini akan terkunci. Baik itu jalur prestasi, jalur afirmasi, zonasi, ataupun jalur perpindahan. Semuanya akan terkunci jika sudah diverifikasi oleh admin PPDB SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Ya. Nah, terus di kelulusan di sini nanti kalian yang sudah berhasil ataupun yang sudah dinyatakan lulus, maka di sini surat keterangan lulus kalian akan keluar ya. Silakan kalian cetak ini dan simpan baik-baik dan pastikan ini semua ya. Ini semua kalian langsung bawa untuk bukti bahwasanya kalian lulus untuk saat daftar ulang nanti dan dengan membawa berkas asli ya. Ingat berkas asli kalian harus dibawa dan jangan sampai apa yang kalian upload itu salah dan dianggap kalian menjadi pemalsuan dari berkas atau data ya. Jadi jangan sampai salah. Ingat, surat keterangan lulusnya di-print dan dibawa saat daftar ulang jika kalian sudah dinyatakan lulus. Oke, untuk langkah terakhir silakan kalian klik keluar. Pastikan kalian benar-benar klik keluar. Klik keluar ya. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, maka kalian akan berhasil keluar. Silakan saja di close ya. Oke, mungkin itu saja ya tutorial yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat. Semoga kalian semua sukses, semua kalian lulus untuk melanjutkan ke tingkat jenjang SMP ya. Demikian dari kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Jangan lupa kunjungi terus YouTube SMP Negeri 1 Rejang Lebong untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang PPDB